Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dan masih pembahasan sebab kufurnya manusia adalah karena ghulu kepada orang-orang soleh. At-tasi'ah, faedah yang ke-9 dari bab kita, ma'rifatus syaitani bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Pemahaman setan bahwa bid'ah itu mau menjerumuskan kemana. Setan faham bahwa bid'ah ini akan menjerumuskan kepada sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Itu setan itu tahu. Walau hasuna qasdul fa'il. Meskipun tujuannya yang melakukan bid'ah itu baik. Pembahasan kita adalah sebab kufurnya manusia, sebab manusia meninggalkan agama yang benar. Gitu. Awalnya adalah karena berlebih-lebihan bersikap kepada orang soleh. Gitu. Nah, lalu yang dimunculkan oleh setan di awal itu adalah bid'ah. Setelah itu mengarah kepada kesyirikan dan kekafiran. Jadi diawali dengan bid'ah, setelah itu dari bid'ah akhirnya kepada kesyirikan dan kekafiran. Terus di sini setan itu tahu bahwa bid'ah itu akan menjerumuskan kepada kesyirikan dan kekafiran. Yang itu maksudnya. Dan nanti akan ada pembahasan tentang bid'ah gitu. Nah, di bawah ini ya, bid'ah itu bagaimana kalau orang itu tahu, kalau orang itu nggak tahu, bagaimana kalau orang itu belajar, kalau orang itu nggak belajar, dan seterusnya itu ya. Penjelasannya, li'anna syaitana huwa alladzi sawwala li haula'il musyrikin, karena setanlah yang mendorong orang-orang musyrik itu ayyusawwiru hadhihi tamathil wa tasawir, yang mendorong orang-orang musyrik di zaman Nabi Nuh ya. Sebelum mereka musyrik, ya, setanlah yang mendorong mereka untuk membuat patung-patung atau gambar-gambar untuk orang soleh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya, maksudnya tujuan di awal supaya ibadah kepada Allah lebih mantap. Kenapa? Karena seolah-olah masih di dekat orang soleh yang sudah meninggal itu.
Li'annahu ya'rifu anna hadhihi bid'ah ta'ulu ila syirki. Karena setan tahu bahwa bid'ah ini apa? Yaitu membuat patung, membuat gambar orang soleh, udah gitu diletakkan di tempat ibadah. Tahu bahwa ini nanti akan menuju kepada kesyirikan. Jadi setan paham seperti itu. Ini adalah langkah yang akhirnya menuju ke sana. Innal bid'ata syarrun walau hasuna qasdu fa'iliha. Sesungguhnya bid'ah itu adalah kejelekan meskipun niat pelakunya baik. Bahkan yang namanya bid'ah itu zahirnya adalah baik, niat pelakunya adalah baik. Lah apa jeleknya? Jeleknya karena tidak ada masalah agama, tidak ada tuntunan. Itu aja jeleknya. Masalah agama tidak ada tuntunan, tidak ada ajarannya. Lah, kenapa kalau nggak ada ajarannya? Yang penting kan baik. Kan itu ya. Agama itu hanya yang Allah turunkan, yang diajarkan oleh Rasul. Ndak buat sendiri. Ya. Kalau agama itu buat sendiri, ya, maka itu sudah tidak benar. Gitu. Nah, dan manusia tidak tahu agama yang diinginkan oleh Allah itu tidak tahu. Kalau membuat sendiri baik di mata manusia, tapi di mata Allah, maksudnya dari sisi Allah, dan yang dijelaskan oleh Rasul juga dari Allah, itu tidak baik. Agama buat sendiri itu tidak baik. Agama itu adalah yang dari Allah, yang diturunkan kepada Rasulnya. Dan kenyataannya kalau sudah betul-betul tidak terus diingatkan, yang dibuat oleh manusia itu semuanya akhirnya, yang semuanya tujuannya adalah baik tadi itu, semuanya akhirnya jadi kafir dan musyrik. Sekarang agama dan kepercayaan yang ditulis oleh ulama di dalam kitabnya itu 100 lebih di muka bumi. 100 lebih ya, agama dan kepercayaan, termasuk Islam dimasukkan di situ. 100 lebih gitu ya. Agama dan kepercayaan di dunia sekarang ini belum berarti itu 100%. Bisa jadi ulama yang nulis ini masih ada yang enggak tahu sehingga enggak masuk gitu. Yang dimasukkan itu yang gampangnya, yang cukup terkenal, banyak dikenal orang, sampai ulama ini tahu. Bisa jadi nanti di ujung bumi bagian mana, di ujung negara bagian mana, di Indonesia bagian mana ada kepercayaan yang belum terdengar sehingga enggak masuk di 100 tadi itu, 100 lebih itu ya. Enggak masuk di bukunya. Nah itu, lah yang sudah termuat di dalam bukunya ulama itu ya, itu 100 lebih. Namanya agama, semua pemeluknya pasti menilai itu baik. Nah, dan tidak ada yang bertuhankan Allah, yang menyembah Allah kecuali Islam. Nah ya, padahal tujuannya baik loh. Tujuannya baik. Nah, tujuannya baik, yang diajarkan baik menurut masing-masing, ya. Nggak menurut banyak orang baik dalam bab akhlak, ya. Dalam bab akhlak hampir semua, nggak semua tapi hampir semuanya banyak baiknya. Ya, nggak boleh mendolimi orang, nggak boleh ngambil hak orang, itu akhlak semuanya gitu. Dalam bab itu hampir semuanya baik. Tapi di dalam bab ketuhanan, di dalam bab sesembahan, hanya Islam yang bertuhankan Allah, hanya Islam yang mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, dan ketuhanan dan sesembahan selain Allah itu adalah kafir. Itu hanya Islam. Yang kayak gitu hanya Islam. Nah, jadi kayak gitu. Lah apakah ngajarkan Tuhan api, menyembah api itu benar? Nah, jadi itu, dan bahkan itulah dasar
agama. Pembahasan pokok tentang agama itu adalah ketuhanan dan sesembahan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa tujuannya baik, kelihatannya baik, tapi agama itu tidak boleh buat sendiri. Itu jeleknya bid'ah gitu. Wa ya'tham, dan berdosa, tetapi diperhatikan, in kana aliman annaha bid'ah walau hasuna qasduhu, jika ia faham bahwa yang dilakukan itu bid'ah. Iya, saya tahu ini bid'ah, tapi ini baik, niatnya baik, niatnya ibadah kepada Allah. Meskipun begitu dosa jika ia faham bahwa ini bid'ah. Dia berikan dia. Li'annahu aqdama 'alal maksiyah, karena dia maju melakukan kemaksiatan, melakukan bid'ah itu. Kan dia faham itu bid'ah. Ini bid'ah kok dilakukan. Nah, ya meskipun bid'ah ini baik. Nah, kan gitu ya. Kalau dia faham maka dia dosa. Kaman yujizul kadhiba wal ghisya wa yad'i annahu maslahah. Sebagaimana orang yang membolehkan menipu dengan alasan demi kemaslahatan. Kalau contoh di Indonesia itu bukan membolehkan menipu boleh untuk kemaslahatan. Kalau contoh di Indonesia yang umum nggak kayak gitu. Yang umum apa? Dan dulu waktu saya SD itu ada filmnya tokoh mencuri niatnya baik. Ini, apa? Apa itu? Nah, jadi itu. Nah, jadi salah satu atau yang banyak diungkapkan di contoh-contoh itu mencuri tapi niatnya baik. Niatnya apa? Niatnya bukan untuk dirinya, niatnya untuk orang-orang miskin, untuk bangun kebaikan itu. Tapi mencuri. Nah, itu ya. Apabila Anda faham bahwa mencuri itu haram, gitu ya. Meskipun niatnya tadi itu, enggak, saya tidak niat mencuri, mencurilah untuk saya. Enggak. Bahkan saya kerja nggak dapat apa-apa. Saya kerja nggak dapat apa. Kerjanya ya kerja mencuri tadi itu. Nah, hasilnya nanti buat orang-orang miskin yang kesulitan. Mencuri Anda haram dan kebaikan Anda tidak dapat pahala. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, Allah tidak menerima amal kecuali amal yang baik. Nah, mencurinya haram, ya. Sesungguhnya mencuri dengan niat sedekah tadi itu ya, itu dua amal. Ya, Anda mencuri itu sudah berdiri sendiri ya. Mencuri apa? Mencuri itu ngambil harta orang, itu mencuri ya. Terus niatnya untuk sedekah, kalau sudah dapat untuk sedekah, kan itu ya. Nah, mencurinya haram, begitu dapat sedekah hasil mencuri tidak diterima oleh Allah. Jeleknya dapat dosa, baiknya tidak dapat pahala. Nah, jadi itu contoh yang lebih umum nih. Orang yang tahu itu bid'ah, meskipun ini kan baik ibadah, meskipun begitu bid'ahnya dapat dosa, baiknya tidak dapat pahala. Baiknya tidak dapat pahala. Gitu ya. Hanya saja di antara ulama ada yang tetap mengatakan niat baik yang murni antara dirinya dan Allah itu dapat pahala. Ada yang kayak gitu ya. Tapi ulama yang lain enggak. Niat baik yang dapat pahala itu adalah niat betul-betul yang dilakukan itu kebaikan, ternyata tidak bisa melakukan. Misalnya begini, mau tidur niat bangun sebelum subuh nanti sholat witir, ternyata bangun sudah subuh, maka niat baiknya dapat pahala. Niat baik mau sedekah, ternyata itu begitu gajian datang, untuk bayar sekolah anak, untuk gini untuk ini, wah nggak bisa sedekah, kenapa? Habis.
Nah, niat baiknya dapat pahala. Gitu. Yang besar niat umroh. Sudah bayar, sudah mau berangkat, sudah berangkat sampai di Jeddah nggak boleh masuk ke Mekah, uangnya hilang, nggak jadi umroh. Gitu. Apalagi mikot aja belum. Kenapa? Karena perjalanannya dari Indonesia ke Madinah, sehingga nggak ngambil mikot di pesawat, belum mulai amalan umrohnya, gitu. Karena kalau di Madinah belum umroh, nanti baru dari Madinah, keluar dari Madinah sampai di Bir Ali baru pakai ikhram mulai. Ini belum, ternyata nggak boleh masuk. Itu kenapa? Karena ada virus. Lah, niat-niat yang kayak gitu itu yang difahami dapat pahala. Kenapa? Niat baik yang betul-betul di hadapan Allah itu baik, terus tidak bisa melaksanakan karena sesuatu, diberi pahala sempurna oleh Allah SWT. Ya. Tapi di antara ulama memang ada, niat apapun yang baik dari niatnya itu sudah dapat pahala. Ada yang kayak gitu, ya. Nah, termasuk salah satu yang diungkapkan oleh saya di sini. Gitu. Tapi yang lebih umum di kalangan ahlu sunnah yang tadi kita sampaikan, bahwa yang dimaksud dengan niat baik dapat pahala adalah betul-betul niat amalan itu amalan soleh di dalam Islam. Sudah niat ternyata tidak bisa melakukan. Karena itu Imam Ahmad menasihati anaknya itu berpikir ke depan, tidak usah jauh-jauh, yang pendek konkret. Misal mau tidur, niatkan bangun sebelum subuh untuk sholat witir, niat jamaah. Di masjid ada sholat tahiyatul masjid sebelum subuh, sholat qobliyah habis subuh di masjid, gitu, sampai matahari terbit ibadah, zikir pagi sampai matahari terbit. Zikir pagi itu waktunya setelah subuh sampai matahari terbit. Apabila setelah terbit belum, maka banyak yang menasihatkan tetap zikirlah, enggak dapat keutamaan waktu, tetap dapat keutamaan faedah sehari sudah zikir, gitu ya. Tapi waktunya enggak dapat waktu yang bagus, karena beda zikir dengan sholat, gitu ya. Enggak jadi batal kalau zikir pagi terus diucapkan jam 7, jam 8. Tapi yang dibahas tadi itu niat jamaah subuh, niat tetap di masjid untuk ibadah sampai matahari terbit, niat sholat 2 rakaat, meskipun terhalang karena sesuatu, sudah dapat pahala. Sungguh banyak orang yang dapat pahala banyak dari amal soleh, amalnya sedikit. Dan ada orang yang Masya Allah kelihatannya lebih baik, tapi tidak punya amal banyak, tidak punya niatan banyak. Nah, hanya saja dia kelihatan kayak gitu. Nah, sesungguhnya yang kayak tadi itu banyak gitu. Terus itu nasihat ulama ahlu sunnah yang sampai di zamannya dijuluki imam ahlu sunnah, kayak gitu. Jadi menasihati, salah satu anaknya yang paling terkenal adalah Abdullah bin Ahmad bin Hambal, gitu. Tapi Abdullah sendiri meskipun punya bukunya jadi rujukan ulama, tapi ketenarannya kalah dengan ulama-ulama lain. Ya kenapa? Ya karena ulama itu semakin tinggi, meskipun bukan anaknya imam, itu akhirnya lebih dikerumuni oleh murid-muridnya yang itu tinggi, akhirnya lebih terkenal. Nah, kita kembali, gitu. Jadi diawali di sini, kalau dia tahu bahwa itu bid'ah, ini bid'ah, ini nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, bid'ah, tapi ini kan bagus, terus diamalkan, maka dapat dosa. Amma law kana jahilan fa innahu la ya'tham. Adapun apabila jahil, nggak ngerti kalau itu bid'ah, fa innahu la ya'tham,
maka tidak dosa. Ya, tidak dosa. Li'anna jami'al ma'asi la ya'thamu biha illa ma'al ilmi. Karena semua maksiat yang dilakukan orang tidak dosa kalau dia tidak tahu bahwa itu maksiat. Ya. Wa qad yuthabu ala husni qasdihi. Dan kadang-kadang ada maksiat tapi karena tidak ngerti ya, dapat pahala karena niatnya yang baik. Jadi niatnya adalah ibadah, tidak tahu kalau itu adalah maksiat. Kadang-kadang, enggak semua ya. Kadang-kadang gitu. Nah, diperhatikan tadi kita menyampaikan bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu tidak dosa kalau tidak tahu itu bid'ah, gitu. Bahkan semua maksiat tidak dosa apabila ia tidak tahu kalau itu maksiat. Itu hukum asal. Hukum asal begitu. Tetapi ulama Ahlus Sunnah juga membahas di dalam bab lain bahwa yang terjerumus di dalam dosa karena tidak tahu dan ada pelajaran dia tidak mau. Ada pelajaran dia tidak mau. Ya, maka dia tetap dosa. Kenapa? Karena dia tidak tahu, karena dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar. Dan itu di pembahasan dasar itu tidak terlalu berat loh. Kenapa? Karena orang itu tidak diperintah dari sini misalnya ke Sidoarjo atau ke Malang untuk menghadiri belajar. Itu tidak sampai kayak gitu. Tapi kalau majelis itu ada di dekatnya, terus orang tidak mau datang. Rumahnya dekat, di sini ada taklim, dengar. Oh, di masjid dekat ada taklim. Ya, gampangnya dekat itu ya kebutuhan orang dekat, misalnya ada pasar kampung gitu ya. Kalau dia butuh kan ya datang ke pasar. Tapi dia tidak datang ke Siola atau ke Tunjungan Plaza kan dia. Nah, ngapain ke sana itu kalau urusan yang dengan itu. Tapi kebutuhan kepingin beli garam, kepingin beli gula, pasarnya dekat, datang. Kan itu. Datang. Nah, belajar ilmu pokok hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Itu satu ya. Yang kedua, tidak semua terjerumus pada kesesatan, kepada kesalahan, enggak dosa, itu tidak semua. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Tidak semua bagaimana? Yang namanya tersesat gitu. Itu adalah kejelekan dan dia di dunia ini akan menanggung akibatnya. Maksudnya urusan kesesatan dunia. Bagaimana? Kalau misalnya dari sini mau kemana? Mau ke Madura, tersesat jalan, akhirnya sampai di Malang. Dia menanggung akibat dari kesesatannya apa? Tambah jauh, lelah dan jauh kan tidak? Kesesatan dalam agama juga kayak gitu. Dan itu banyak ayatnya. Hanya saja hukum yang tidak ngerti itu kepada Allah. Kembali. Hanya saja hukum yang tidak ngerti, orang yang tidak ngerti itu pada Allah. Kita tidak boleh menghukumi. Yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Orang Islam terjerumus kepada dosa apapun, kekufuran dan kekafiran, tidak boleh. Kekufuran dan kesyirikan tidak boleh dikafirkan, tidak boleh disyirikkan sebelum ditegakkan hujjah. Sebelum ditegakkan hujjah, bahasa gampangnya sebelum disadarkan, difahamkan. Kenapa? Bisa jadi tidak ngerti. Nah kan tidak.
Adapun di sisi Allah, Allah yang tahu. Itu satu. Apa yang kita ambil pelajaran? Orang yang tidak ngerti hukumnya pada Allah, kita tidak boleh menghukumi. Apakah ada dalil tidak ngerti dihukum oleh Allah? Jawabannya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidak satu dua, banyak gitu ya. Contoh itu. Waqalu, ini yang di lembaran menjelang akhir surat Al-Ahzab. Dan ini mereka sudah di neraka. Waqalu rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhifaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, kami ini taat kepada sayyid kami, kepada kubarok kami. Kalau sayyid dan kubarok disebut dua-duanya, secara umum mengartikannya sayyid itu tokoh agama, kubarok itu pembesar itu tokoh masyarakat, tokoh umum. Ini tokoh agama, ini tokoh kenegaraan, gitu. Jadi gamanya gitu. Kalau disebut satu, semuanya adalah pembesar. Sayyid juga pembesar, baik pembesar agama maupun pembesar kenegaraan. Ya, kubarok pembesar juga bisa untuk pembesar agama, bisa untuk pembesar kenegaraan. Tapi kalau disebut dua-duanya, yang lebih umum mengartikannya sayyid itu tokoh agama, kubarok itu tokoh kenegaraan atau kemasyarakatan. Ya Allah, kami ini taat kepada sayyid kami, kepada kubarok kami. Fa'adalluna sabila. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Rabbana atihim dhifaini minal azab. Ya Allah, lipat gandakan azab untuk mereka, karena mereka imam yang menyesatkan. Nah, di antara faedah ayat, ulama memberikan penjelasan bahwa ngikut imam kesesatan meskipun niatnya adalah baik, tetap mendapatkan hukuman. Nah, itu hanya saja Allah yang tahu dan siapa yang berhak dihukum oleh Allah, siapa yang tidak berhak. Kalau dia betul-betul jauh dari ilmu, tidak ada majelis ilmu yang dekat. Nah, secara umum kalau kembali ke tadi itu, kalau ajaran belum datang, maka orang itu tidak dihukum atas perbuatan yang dia. Kenapa? Karena tidak tahu ini halal atau ini haram. Tapi kalau ajaran datang terus dia tidak mau belajar, ini sesungguhnya kebutuhan, terus dia tidak ambil kebutuhan itu. Nah, jadi itu, karena itu kita bersyukur kepada Allah kalau kita sering kumpul seperti ini. Kenapa? Karena paling tidak untuk diri kita sendiri, oh jadi ada ayat kayak gini, ada hadis kayak gini, itu faedahnya. Nah itu, kita kembali ke sini. Intinya bahwa ada ulama ahlu sunnah, imam yang menjelaskan bahwa kadang-kadang berbuat jelek tapi tidak tahu kalau itu jelek, niatnya dia berbuat baik. Nah, ya tetap ada yang di sini sendiri kadang-kadang loh, nggak semua ya. Kadang-kadang ada yang tetap dapat pahala dari niatnya. Maksudnya nggak semua perbuatan. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang perbuatan ini di Islam itu salah, jelek, tapi orang itu nggak ngerti kalau itu jelek, dia niatnya baik terus melakukan yang jelek itu dapat pahala dari niatnya. Dapat pahala dari niatnya. Nah, waqad nabbaha ala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih Iqtida'is Shiratal Mustaqim. Dan Syekhul Islam juga menjelaskan, mengingatkan yang semacam ini, bahwa ada amalan-amalan yang pada dasarnya itu adalah dosa atau jelek di hadapan Allah. Dia tidak ngerti kalau itu dosa, kalau itu jelek. Dia lakukan, niatnya baik. Nah, dapat pahala dari niatnya. Fayuthabu,
ala niyatihi duna amalihi, dapat pahala dari niatnya dan tidak dapat pahala dari amalnya. Fa amaluhu hadza ghairu shalih, amalannya tidak baik, wala makbul indallah wala mardi, tidak diterima dan tidak diridhoi. Lakin li husni niyatihi ma'al jahli, tapi karena niatnya baik, karena bodoh, yakunu lahu ajrun, dia tetap dapat pahala dari niatnya. Dapat pahala dari niatnya. Dan dapat pahala niat itu dapat pahala satu amal ya, lumayan kan? Lumayan dapat pahala satu amal gitu. Kan Rasulullah SAW bersabda itu, yang niat berbuat baik lalu tidak sampai dia berbuat, maka mendapatkan pahala sempurna dari niatnya. Dan apabila ia niat baik lalu ia melakukan, mendapatkan pahala 10 kali lipat. Dan di hadis yang lain, semua kebaikan itu diberi pahala, semua kebaikan yang dilakukan dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat. Nah itu berarti 10 kali lipat itu minimal gitu ya, minimal gitu. Dan di hadis lain, kecuali puasa, kalau puasa itu enggak dibatasi 10 sampai 700, tapi itu langsung pada Allah. Di dalil lain gitu, di dalil lain itu bahkan ada yang lebih dari 700. Bahkan ada yang lebih dari 700. Jadi dilipatkan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat gitu. Walihada qala sallallahu alaihi rajulil ladzi shalla wa a'adal wudhu'a ba'da ma wajadal ma'a wa shalla thaniyatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang mengulangi wudhu lalu sholat lagi, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, lakal ajru marrotaini, kamu dapat pahala 2 kali. Kisahnya begini, 2 orang musafir, waktu sholat tiba, waktu sholat tiba kayak gini terus nggak ada air, kita sholat pakai tayamum. Akhirnya tayamum terus sholat. Setelah selesai sholat, lanjut perjalanan, ternyata jumpa air. Dalam satu riwayat ternyata hujan. Akhirnya, loh gimana ini, kita tadi sholatnya tayamum karena nggak ada air, ini waktunya masih, terus kita jumpa air. Yang satu berkata, kita sudah sholat sah, maka sudah. Loh sekarang ada air, tadi kan nggak ada air dan waktunya masih ada. Yang satu nggak ngulangi karena sholat kita sudah sah. Yang satu wudhu lagi, yang satu wudhu terus sholat lagi. Nah, setelah sampai di Madinah, nyampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW bersabda kepada yang sholat lagi, kamu dapat 2 pahala. Dan yang nggak sholat lagi, kamu yang benar, yang sesuai tuntunan. Banyak orang yang mengira bahwa dapat 2 pahala lebih bagus. Ya, enggak, yang betul, yang sesuai, yang benar, yang sesuai tuntunan. Nah, jadi itu yang benar, yang sesuai tuntunan. Nah, ini dijadikan dalil bahwa yang dilakukan itu salah, tapi tetap dapat pahala. Nah, itu. Nah, tapi itu bukan maksiat di hadapan Allah. Ya. Itu bukan maksiat di hadapan Allah. Karena itu yang lebih banyak di kalangan ulama itu kemaksiatan adalah kemaksiatan orang yang tidak tahu. Manusia tidak boleh menghukumi hukum yang berkaitan dengan hamba kepada Allah, itu hanya ada pada Allah. Itu yang lebih umum gitu ya. Nah itu. Dan di dunia itu hukumnya berjalan. Apa hukum berjalan? Gitu ya. Hukum syar'i, bukan hukum fisik berjalan. Orang itu kafir meskipun tidak ngerti bahwa agamanya kafir, hukumnya tetap kafir. Ya. Itu bid'ah meskipun pemeluk-pemeluknya tidak ngerti kalau bid'ah, hukumnya tetap bid'ah. Nah jadi kayak gitu. Yang mempertahankan namanya ahlu
bid'ah, yang mempertahankan, namanya ahlu bid'ah, mempertahankan amalannya, mempertahankan itu di masyarakatnya. Ya intinya yang perlu disebut ahlinya. Nah, jadi itu. Nah, diperhatikan di sini. Kenapa kok dapat pahala orang yang sholatnya mengulang padahal itu salah? Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Ya. Wali anna amaluhu amalun sholihun fil asli. Dan karena amalan ini aslinya adalah amal soleh. Ya aslinya kan amal soleh lah. Kalau aslinya bukan amal soleh, nah kan itu. Lakin lau arada ahadun ayya'malal amala marrataini ma'a ilmihi annahu ghairu masyru'. Tapi kalau orang itu melakukan yang kedua padahal ia tahu bahwa itu tidak disyariatkan, lam yakun lahu ajrun, tidak dapat pahala, li'anna amaluhu ghairu masyru', karena amalnya tidak disyariatkan, liqaunihi khilafus sunnah, karena menyelisihi tuntunan. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alilladzi lam yu'id, Nabi sallallahu bersabda kepada yang tidak mengulangi karena dia sudah benar, asabtas sunnah, kamu benar sesuai tuntunan. Ya. Fa in qala inni uridu bihadhil bid'ah ihya'ul himami wat tansyiti wa ma asbaha dzalik. Kalau ada yang berkata, saya menginginkan dengan bid'ah ini supaya semangat di dalam kebaikan. Ya. Yang saya inginkan, iya ini bid'ah, tapi tujuan saya supaya semangat di dalam kebaikan. Ya. Supaya semangat di dalam, supaya orang-orang itu semangat dalam kebaikan. Nah, pembahasan ulama bid'ah itu ada yang bid'ah berupa sholat, ada yang bid'ah berupa baca Quran, ada yang bid'ah berupa zikir. Lola, bid'ah kok mesti contohnya bagus-bagus. Memang bid'ah itu bagus-bagus zahirnya. Tadi itu bid'ah itu zahirnya bagus-bagus, niatnya yang melakukan bagus. Lah apa jeleknya? Jeleknya ini agama tapi tidak ada tuntunan. Itu aja jeleknya, itu. Tapi kejelekan itu adalah dasar. Ini agama terus membuat sendiri, nggak ada tuntunan. Nah jadi itu jeleknya bid'ah, gitu ya. Nah, kalau ada yang mengatakan, nah meskipun ini bid'ah supaya semangat amal soleh. Kalau orang itu sudah ngaji langsung secara umum langsung, loh ya salah ya. Semangat bid'ah bukan semangat amal soleh. Semangat sholat tapi sholatnya sholat bid'ah. Semangat baca Quran tapi baca Quran bid'ah. Semangat zikir tapi zikir bid'ah. Bukan semangat amal soleh, semangat bid'ah. Langsung gitu ya. Ujiba, dijawab bi anna hadhil iradah ta'ana fi risalatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ini justru menikam, merusak sunnah Rasul. Bid'ah ini justru menikam atau merusak sunnah Rasul, tuntunan Rasul. Li'annahu ittihamun lahu bitaksiri wal qusur. Karena dengan berprasangka baik padahal ngerti ini bid'ah, itu mengandung makna Rasul kurang menyampaikan dan kurang melakukan. Diperhatikan ya. Meskipun ini tidak ada tuntunannya dari Rasul, ya, ini kan baik. Berarti Rasul kurang menuntunkan, kurang mengamalkan. Kenapa? Ini baik tidak dituntunkan, ini baik tidak diamalkan. Gitu. Ai muqassirun fil ikhbar an dzalika wa qasirun fil ilmi. Itu. Artinya Rasul kurang menyampaikan dan ilmunya dan amalnya kurang. Ya, yang baik ini kan enggak dituntunkan ya. Berarti ilmunya dan amalnya ya kurang, dakwahnya juga kurang. Nah, itu.
Wa hadza amrun 'azimun wa khatirun wa khatarun jasim. Ini perkara yang agung di dalam Islam, ya, agung dalam penyimpangan. Kenapa? Karena berkeyakinan Rasul ilmu agamanya kurang, menyampaikannya kurang. Walian hadza lam yakun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala khulafa'uhu rasyidun, gitu. Dan karena Rasulullah dan khulafa'ur rasyidin dalam hal ini tidak menyampaikan. Amma idza kana husnul qasdi wa lam ya'lam anna hadza bid'ah. Adapun kembali lagi, kalau niatnya itu baik dan dia tidak ngerti, niatnya mengamalkan amal soleh dan dia tidak ngerti kalau ini bukan amal soleh, dia tidak ngerti kalau ini bukan amal soleh, niatnya amal soleh dan pikirannya ini adalah amal soleh padahal bid'ah, gitu ya. Fa innahu yuthabu ala niyatihi wala yuthabu ala amali. Diberi pahala dari niatnya dan tidak diberi pahala dari perbuatannya. Tadi kan sudah kita sampaikan, di antara ahlu sunnah ada yang memang seperti ini, kan itu ya. Jadi di pikirannya adalah ini adalah ibadah. Nah, terus dia melakukan ibadah. Nah, niatnya kan melakukan, dapat pahala dari niatnya dan tidak dapat pahala dari perbuatannya. Li'anna amaluhu syarrun, karena perbuatannya jelek. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang mengamalkan amalan tidak ada contoh dari kami maka itu tertolak. Ya. Tapi tidak semua ulama ahlu sunnah berpemahaman seperti ini. Ya. Bahkan yang lebih umum gitu, bahwa yang melakukan bid'ah meskipun niatnya baik, niat tidak cukup untuk mendapatkan pahala. Bahkan niat dan harus sesuai tuntunan. Apabila amalan itu ada tuntunannya, sesuai tuntunan, ya, niatnya baik, diterima oleh Allah. Kalau baru niat terus enggak jadi melakukan dapat 1, itu hadisnya. Kalau jadi melakukan dapat 10 sampai 700 dengan gabungan beberapa hadis. Nah itu. Adapun yang jelek ya, yang jelek melakukan kejelekan, enggak ngerti kalau itu kejelekan yang jelas-jelas ada dalilnya, hukum asal tidak dosa, tapi itu dikembalikan kepada Allah, gitu ya. Kenapa? Ada dalil dosa seperti ayat yang tadi kita baca. Ada beberapa ayat di surat Saba itu langsung berhadapan dengan tokohnya. Setelah di hari kiamat ditunjukkan hukuman yang akan diberikan, neraka sudah diperlihatkan, maka pengikut-pengikutnya berkata kepada tokohnya, qala alladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Pengikut-pengikutnya berkata kepada kubarok-kubaroknya, laula antum lakunna mu'minin. Seandainya tidak karena kalian, sungguh kami beriman dengan baik. Faedah, di antara faedah ulama ahli tafsir ya, pengikut ini niatnya baik, tetapi yang dilakukan hanya ikut kubarok, ikut pembesar. Karena itu bahasa Allah dalam Al-Quran ini, laula antum lakunna mu'minin. Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu. Diperhatikan ya, ini yang berkaitan dengan tidak mau belajar tadi itu. Ilmu diajarkan, tidak mau belajar. Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu. Tokoh-tokoh kesesatan tersebut berkata kepada pengikutnya, anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Ya. Apakah kami halang-halangi jalan kalian kepada hidayah tatkala hidayah itu datang? Nah, coba surat Saba ini ya. Apakah
kami halang-halangi jalan kalian dari hidayah tatkala hidayah itu datang. Contoh, di masjid ada kajian Quran, tafsir, misalnya gitu ya. Gitu. Orang-orang tahu. Tapi orang-orang itu pengikutnya tokoh. Ya. Apakah tokoh itu menghalang-halangi jalan kalian dari hidayah tatkala hidayah itu datang? Bal kuntum mujrimin, bahkan kalian pun orang yang durhaka. Ini jawaban tokohnya kepada ikutnya. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar. Pengikut-pengikutnya berkata lagi kepada tokohnya, makarmu merasuk siang malam. Ya, makarmu ya ajaranmu yang tersesat, ya. Itu merasuk siang malam sehingga ada kayak gitu kita nggak malah belajar malah benci. Gampangnya gitu. Nah, dan dua-duanya akhirnya diazab oleh Allah SWT meskipun tokohnya mendapatkan yang berlipat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu yang lebih umum yang dipegang oleh Ahlussunnah, bahwa niat baik yang dapat pahala itu yang betul-betul perbuatan itu sesuai tuntunan, baru niat sudah dapat pahala. Nah, adapun niat tok itu dalilnya bahwa pahala yang Allah berikan itu syaratnya dua, niat dan sesuai tuntunan. Itu sesuai tuntunan, ada niat baik, nah baru niat tidak bisa terus dapat satu, ya. Baru niat terus dapat satu, terus dapat 10 sampai 700. Nah. Wa amal amma alladzina la ya'lamun wa qad labbasa 'alaihim hadhil bid'ah wa ghairuha naqulu madamu qasidina lil haqqi wa la 'alimu bihi fa ithmuhum 'ala man aftahum wa man adallahum. Nah, dalam hal ini coba diberikan. Adapun orang umum yang tidak ngerti, yang gampangannya tertipu dari bid'ah ini, ya, tertipu dari bid'ah ini. Maksudnya tertipu dari bid'ah ini yaitu dia tidak ngerti kalau ini bid'ah, dikira ini adalah kebaikan agama. Naqulu, kita katakan madamu qasidina lil haq wala alimu bihi. Yang penting niatnya baik, kalau betul-betul tidak ngerti, fa ithmuhum ala man aftahum wa man adallahum, maka dosanya ditanggung oleh yang memfatwakan bid'ah, imamnya bid'ah. Ya, jadi ya kata tadi yang di neraka tadi itu. Tapi di ayat itu iya imamnya nanggung semua, tapi pengikutnya juga tetap diazab oleh Allah Taala. Gitu. Walihada yujadu fi majahili Ifriqiya wa ghairiha. Oleh karena itu banyak orang-orang umum di Afrika, ya, man la ya'rifuna 'anil islami syai'an, ndak ngerti ajaran-ajaran Islam, ya. Falau matu la naqulu innahum muslimuna wa nusalli 'alaihim, gitu. Kalau mereka mati, kita tidak mengatakan mereka Islam, kita sholat tidak. Wa natarahamu alaihim ma'annahum lam taqu alaihimul hujjah. Nah, kita tidak mengatakan rahimahumullah. Lakinnana nu'amiluhum fid dunya bidzahir. Akan tetapi di dunia kita hukumi zahir, amma fil akhirah fa amruhum ilallah. Adapun di akhirat maka urusannya pada Allah. Coba diperhatikan. Yang di akhir ini justru yang tadi kita sampaikan, ini umumnya ulama, bahwa mereka nggak ngerti, hukumnya tetap kafir, nggak boleh rahimahullah. Kenapa? Kan nggak ngerti Islam. Nah, jadi gini, karena babnya itu nggak Islam, kafir meskipun nggak ngerti. Adapun di akhirat urusan Allah. Di Afrika itu gampangnya misal ya, perbudakan di negeri barat di zaman modern
Itu kan kisah yang ada itu kan ngambil dari orang Afrika. Ya, dari orang pelosok-pelosok gitu ya. Terus ketua kabilahnya dikasih uang banyak, terus orang-orang banyak dibawa oleh orang-orang barat, ternyata sampai di negerinya diperbudak, dan ada yang langsung terbujuk, macam-macam kisahnya itu. Nah itu ya, gampangnya orang yang masih primitif itu. Nah kalau di negeri kita ya misalnya kisah-kisah primitif itu di Irian Jaya katanya masih ada gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Nah kalau mereka mati, dikatakan di sini gitu. Kalau mereka mati, tidak boleh dikatakan Islam kalau agamanya nggak Islam, meskipun tidak ngerti apa-apa tentang lafadz Islam, bahkan pakaian aja tidak ngerti gitu ya. Nah nggak boleh dikatakan Islam, nggak boleh mengatakan rahimahullah, tapi kita tidak boleh mengatakan gitu kejelekan kepada mereka karena mereka tidak ngerti hukum ada pada Allah. Justru ini sesuai dengan yang kita katakan nggak dapat pahala tadi itu ya, bahwa dengan niat tidak cukup untuk dapat pahala apabila yang dilakukan itu adalah kejelekan. Nah yang betul hukum asal itu tidak dosa kalau tidak ngerti. Adapun kalau ilmu itu sudah datang, dia tidak mau, maka itu ada hukum yang Allah jelaskan. Itu mungkin itu yang kita baca, dan ya, kalau ada pertanyaan yang singkat tidak apa-apa, kalau nggak ada langsung kita akhiri. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.